Jaraknya 2 tahun. 2 tahun. Astagfirullah. Sobat Kasmaran sedang ketat. Aisyah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan podcast Jenang Ketan Kasmaran. Jelajah dan bincang bersama Puskesmas Manyaran. Perkenalkan, nama saya Parwanti. Saya sebagai host untuk di podcast kali ini dengan permasalahan atau topik kita kali ini yaitu tingginya kasus ibu hamil dengan masalah anemi. Ini adalah kasus yang terjadi di Puskesmas Manyaran. Nah, untuk podcast kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang berkecimpung di bidang nutrisionis. Siapakah itu? Beliau adalah Ibu Yohana. Beliau adalah seorang nutrisionis di Puskesmas Manyaran. Selamat pagi, Bu Yohana. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Puasa? Alhamdulillah puasa sampai hari ini. Silahkan Ibu Yohana diperkenalkan kepada Sobat Kasmaran. Ya, halo Sobat Kasmaran. Nama saya Yohana Anita Harnawati, petugas gizi Puskesmas Manyaran. Ya, hai Sobat Kasmaran, untuk kasus atau topik kita kali ini terkait dengan tingginya kasus anemi pada ibu hamil. Nah, ini saya mau bertanya atau berbincang dengan Ibu Yohana. Apa sih Ibu itu masalah itu anemia itu apa? Oh iya, anemi itu biasa disebut dengan kurang darah ya. Biasanya di mana kadar hemoglobin dalam darah kurang dari normal. Jadi normalnya untuk ibu hamil sebenarnya 11 gram per desiliter. Oh, iya. Terus untuk remaja putri atau untuk dewasa yang tidak hamil itu di atas 12 gram per desiliter. Kalau anemia itu untuk ibu hamil, itu kenapa harus dicegah? Iya, karena sangat berbahaya ya Bu kalau ibu hamil mengalami anemi. Pertama bisa terjadi perdarahan pada saat persalinan nanti. Terus yang berikutnya juga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan otak bayi. Jadi sangat rentan sekali akhirnya dalam jangka panjang nanti balita tersebut terkena yang dinamakan stunting. Seperti itu. Jadi berpengaruh untuk bayi yang akan dilahirkan. Iya, jelas sekali. Karena dalam waktu pada masa kehamilan adalah masa-masa 1000 HPK. Apa itu 1000 HPK? 1000 hari pertama kehidupan. Pada saat itu otak terbentuk sangat pesat. Jadi pada 1000 HPK itu dari mulai hamil 0 sampai 9 bulan, 10 hari sampai nanti anak usia 2 tahun. Ya. Nah, itu masa-masa yang harus benar-benar diperhatikan oleh ibu. Jadi setelah nanti bayi lahir, berikan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu ASI saja yang diberikan bayi usia 0 sampai 6 bulan, ASI saja. Setelah itu baru ditambahkan MPASI. MPASI harapan kami berikan yang makanan lokal, tinggi protein dan lemak. Jadi itu sangat-sangat berguna dan bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan otak balita. Sobat Kasmaran mungkin yang saat ini baru hamil. Nah, ini nih harus dicegah agar panjenengan atau Sobat Kasmaran tidak mengalami anemia. Nah, terus gejalanya itu apa Bu? Untuk gejala kalau dia itu merasa dia kena anemia. Ya. Mungkin secara yang dirasakan oleh mungkin Sobat Kasmaran merasa mungkin gejala-gejala tersebut. Ya, biasanya tanda-tandanya seperti ini ya Bu. 5L, ada 5L tanda dari anemi. 5L itu apa? Lemah, letih, lesu, lalai, lunglai. Jadi lemes, kelentrak-kelentruk. Biasanya kalau duduk dari jongkok duduk terus berdiri seperti berkunang-kunang. Terus ada lagi tanda yang lain, telapak tangannya pucat, terus kelopak mata juga pucat, kuku-kuku dari jari ini juga pucat putih gitu ya. Jadi tidak kemerahan. Ya, seperti itu. Kalau tanggal tua lunglainya beda ya? Oh iya. Nanti kalau lihat yang merah-merah baru wow. Merahnya beda dengan merah tambah darah ya Sobat ya, beda. Memang yang merah-merah itu menambah semangat. Oke, kita lanjutkan lagi terkait
anemia pada ibu hamil. Terus penyebabnya, nah penyebabnya anemia pada ibu hamil itu kira-kira apa itu, Bu? Biasanya yang banyak terjadi ya, yang kebanyakan nggih, ibu hamil itu mengalami anemi karena kekurangan zat besi. Ya, zat Ya. besi itu banyak sekali terdapat dalam makanan, tablet tambah darah, seperti itu. Jadi kebanyakan ibu-ibu hamil itu merasa mual sehingga zat besinya tidak dikonsumsi. Banyak sekali nggih, padahal paling tidak standarnya untuk selama kehamilan itu paling tidak mengkonsumsi 90 tablet pada saat selama hamil minimal. Nah, Ya. anjurannya memang harusnya setiap hari selalu mengkonsumsi tablet tambah darah dan jangan lupa makan makanan yang dengan tinggi zat besi tadi. Oke, itu terkait penyebabnya. Kalau begitu untuk mencegah supaya sobat kasmaran yang mungkin lagi hamil biar tidak mengalami anemia itu apa itu? Ya, seperti tadi sudah saya jelaskan nggih. Yang pertama selalu konsumsi tablet tambah darah setiap hari. Jadi ibu hamil wajib memeriksakan kehamilannya setiap bulan ke puskesmas, bu bidan atau dokter. Monggo nggih. Jadi harus dikontrol dan periksa rutin terus. Terus yang berikutnya makan makanan sumber zat besi. Sumber zat besi itu banyak terdapat di protein hewani, terutama daging merah, ikan, ayam, telur itu nggih. Terus juga sayur-sayuran hijau. Sayur-sayuran hijau banyak sekali ya macamnya. Seperti kacang panjang, sawi atau brokoli, terus buncis, banyak sekali nggih mungkin kita jumpai di masyarakat. Mungkin daun pepaya, tapi saya ingatkan di sini kalau daun pepaya jangan terlalu banyak karena daun pepaya mengandung sejenis jamu-jamuan. Kurang bagus untuk ibu hamil. Karena kalau konsumsinya nanti berlebihan bisa menyebabkan ketuban pada ibu hamil bisa keruh. Nah, itu menyebabkan juga bayi akan keracunan. Jadi seperti itu. Terus selain itu juga ada kacang-kacangan, terutama kacang merah, kacang hijau juga zat besinya sangat tinggi. Oh ya, di sini saya ingatkan juga kebanyakan di masyarakat seperti kacang hijau itu pasti memasaknya sampai jadi bubur itu ya, Bu. Nah, itu kan sebenarnya zat besi dan nutrisi lain sudah rusak. Jadi yang paling bagus kacang hijau tidak perlu direndam, dicuci bersih saja 5 kali, 6 kali, 10 kali nggak apa-apa, yang penting nggak usah direndam. Setelah itu direbus nanti, terus nanti kacang hijaunya baru pecah kulitnya, masih utuh ya, baru pecah kulit, terus airnya masih berwarna hijau sekali itu sangat bagus. Zat besinya di situ masih utuh dan bisa dikonsumsi untuk ibu hamil. Jadi itu bisa juga sebagai pengganti teh. Bisa diberikan gula atau madu atau santan kalau ibu hamil tersebut tidak mual atau muntah. Ya. Nah, itu sobat kasmaran banyak sekali makanan-makanan yang menjadi sumber dari zat besi. Ya, itu nggih. Kemudian selain dari sumber makanan, itu kira-kira dari mana saja sumber zat besinya yang bisa dikonsumsi oleh sobat kasmaran yang mungkin lagi hamil saat ini? Iya. Selain dari makanan bisa didapatkan dari tablet tambah darah. Saya kira tadi juga sudah saya jelaskan di atas tadi, tablet tambah darah dikonsumsi selama kehamilan minimal 90 tablet. Lebih dari itu ya lebih bagus. Yang penting ya setiap harinya mengkonsumsi tablet tambah darah. Itu dengan monggo nanti dikonsultasi dengan bidan, dokter. Nah, seperti itu. Makanya tadi saya singgung kenapa ibu hamil wajib periksa rutin setiap bulannya karena biar mendapatkan tablet suplemen tadi, selain itu juga memeriksakan kondisi kehamilannya. Iya. Nah, itu berarti zat besi untuk ibu hamil itu bisa berasal dari makanan, kemudian bisa berasal dari suplemen zat tambah darah. Nah, itu kemudian untuk selain konsumsi zat besi, untuk pemeriksaan darah rutin pada ibu hamil itu apakah sangat penting atau seberapa pentingnya untuk kesehatan ibu hamil? Ya, karena dengan pemeriksaan darah rutin nggih, paling tidak minimal 3 bulan sekali, tiap trimester sekali nggih, untuk ibu hamil. Nah, dengan seperti itu kan ibu hamil dapat mengetahui kadar hemoglobinnya tadi, dia dalam batas normal ataukah tidak. Jadi untuk ibu hamil batas normalnya tadi berapa, Bu?
11 gram per desiliter. Jadi seperti itu, kalau tidak dicek dengan pemeriksaan darah rutin itu tadi, tidak bisa kita mengetahui kadar hemoglobinnya. Jadi kebanyakan di masyarakat disamakan nggih, untuk kurang darah atau anemi itu disamakan dengan tekanan darah. Kadang seperti itu nggih, padahal beda nggih. Jadi kalau untuk mengetahui apakah ibu hamil tersebut anemi atau tidak, harus diambil darahnya, dicek darahnya. Ya, itu. Nah, itu berarti Sobat Kasmaran, untuk ibu hamil tadi konsumsi zat besi minimal 90 tablet selama hamil. Ya, nah, kemudian untuk mengecek atau dia anemi atau tidak, itu ibu hamil harus kontrol rutin minimal 3 bulan sekali itu cek darah rutin ya Bu. Ya, nah, cek darah. Anemi kalau biasa di hasil lab itu biasanya HB gitu, atau HB. ketika Bu Bidan atau dokter tanya, menyarankan HB-nya berapa Bu? Nah seperti itu. Nah itu adalah tanda atau itu dia anemi atau tidak. Itu ya. Nah kemudian ada nggak Bu tips-tips atau cara-cara strategis agar terhindar dari anemi? Oh ya, jelas ada ya. Yang pertama, tidak mengkonsumsi teh, kopi, atau susu pada saat bersamaan dengan makan. Jadi kalau misalnya ibu hamil maem, jangan bersamaan dengan minum 3 minuman tersebut. Ya, jadi paling tidak selangnya misalnya pengen banget, boleh-boleh saja. Cuma jangan terlalu banyak, ya, karena teh, kopi itu bisa menghambat penyerapan zat besi tadi. Jika ingin minum teh, kopi, susu itu jedanya paling tidak 2 jam. Sebelum atau sesudah makan, apalagi kalau minum tablet tambah darah ya. Tips yang kedua, konsumsi tablet tambah darah sebaiknya di malam hari, karena di malam hari kita sudah tidak banyak mengkonsumsi makanan atau minuman apapun. Dan konsumsi dengan air putih atau dengan jus juga boleh, malah lebih bagus ya, karena jus buah-buahan itu vitamin C-nya juga tinggi, bisa membantu penyerapan zat besi dalam tubuh selain protein hewani tadi. Tips yang ketiga, ibu hamil harus banyak mengkonsumsi protein hewani, sayur-sayuran hijau dan buah-buahan, karena di situ buah protein hewani selain zat besinya tinggi juga cepat membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Itu tadi tips-tips dari Bu Yohana. Terus kalau ibu hamil itu kan biasanya periksa ke puskesmas atau ke ibu bidan, itu dapat buku yang warna pink, buku kian, buku KIA. Nah, itu sebenarnya di situ itu sudah ada tips-tips atau informasi tentang anemia. Ada enggak Bu? Oh jelas ada semuanya, termasuk berapa porsi, anjuran porsi perharinya untuk ibu hamil, ada semuanya informasi di situ. Coba buku KIA-nya, saya pinjam ya, ini ya. Semua ibu hamil pasti punya buku KIA, kecuali kalau dia tidak pernah periksa. Ya, dia tidak pernah ke puskesmas atau ke Bu Bidan atau ke dokter, dia tidak punya. Nah, ini anjurannya ibu hamil harus rutin. Selama dia mengetahui kehamilan, langsung segera diperiksakan. Di sini ada nggih tadi yang anjuran untuk ibu hamil, anjuran makan untuk ibu hamil, misalnya di halaman 31 ya, bisa dibuka di sini berapa anjurannya per hari. Yang pertama untuk konsumsi makan, sumber karbo. Sumber karbo ini bisa dari nasi, misalnya aku kok mual Bu makan nasi. Nah, bisa diganti dengan kentang juga boleh ya. Yang penting ada karbonya, karbohidrat. Dan sehari minimal 6 porsi. Jadi istilahnya di sini satu porsinya 100 gram, sekitar 1 centong ya 3/4 gram gelas. Ya itu. Terus yang berikutnya untuk protein hewani. Nah, ini juga sangat penting sekali ya. Terkadang banyak kasus yang kita jumpai kenapa ibu hamil banyak anemi. Dia memang tidak mau protein hewani ya, karena alasannya karena mual seperti itu nggih, amis. Nah, itu memang ya itu harus agak dipaksa nggih. Jadi seperti itu, protein hewani minimal 4 porsi per hari. Jadi satu porsinya minimal di sini kalau ikan 50 gram, telur 1 butir itu 1 porsi. Misalnya ikan bandeng itu nggih, ikan yang agak besar itu sebenarnya sudah
2 porsi. Untuk 2 porsi. Ukurannya sudah 2 porsi. Bisa daging merah atau hati, itu juga zat besinya sangat tinggi. Jadi dia malah cepat menyerap tubuh. Terus selain itu juga, selain protein hewani juga ada juga protein nabati. Protein nabati juga sama. Wah, aku makan iwak gak perlu yang nabati. Nah, tapi itu tetap harus ada dua-duanya. Ya, ini ya, sehari minimal juga sama 4 porsi minimal. Jika lebih ya malah lebih bagus lagi, ya. Terus yang berikutnya juga sayur. Sayur-sayuran juga penting sekali ya, sayuran terutama yang sayur hijau, sayur-sayuran hijau karena zat besinya juga tinggi. Sehari juga sama di sini 4 porsi. 1 porsinya 1 mangkok sayur matang, ya. Tuh, jadi kebeleneken Bu ya, nanti bisa porsi kecil tapi sering mungkin ya. Yang berikutnya buah sehari juga sama nggih, 4 porsi. 1 porsinya kalau misalnya pepaya sekitar 100 gram. Jadi 1 porsi misalnya pepayanya separuh itu kan sudah sekitar bisa sehari ya, bisa ditambah pisang atau yang lain monggo. Nah, yang harus dibatasi di sini biar ibu hamil tidak merasa perutnya wis kebak Bu, sudah kenyang. Nah, ini yang harus dibatasi minyak dan gula. Ya, minyak dan gula. Gula maksimal 2 sendok makan per hari. Tidak boleh lebih dari itu. Cuma 2 sendok Bu? Iya, tidak boleh lebih dari itu karena nanti iso-iso wis kenyang. Bisa-bisa sudah kenyang karena akhirnya nutrisi yang sangat yang dibutuhkan seperti protein hewani, protein nabati, sayur, buah ini tidak bisa dikonsumsi. Karena sudah kenyang dengan gula tadi. Makanya makan makanan yang manis atau minum yang manis juga agak dikurangi. Mending kita buat sendiri daripada misalnya kita beli minuman kemasan, itu kadar gulanya lebih tinggi lagi. Jadi tanpa terasa, wah itu bisa sekali kita beli minuman kemasan bisa lebih dari 2 sendok makan. Jadi kalau kita buat sendiri, sehari tadi saya sudah mengkonsumsi gula 2 sendok makan. Minyak juga seperti itu, hindari makanan yang digoreng apalagi dengan tepung karena minyaknya kan terlalu banyak juga. Misalnya seperti bakwan gitu ya. Bakwan kan kalau digoreng dia kan tepung ya. Nah, digoreng kan minyaknya juga banyak tinggi. Nah, itu padahal makanan favoritnya. Atau tempe digoreng dengan tepung ya boleh saja, cuma ya dibatasi, jangan terlalu sering dan banyak karena itu bisa mengenyangkan tapi nutrisinya tidak ada. Gitu. Ya ini berarti ini adalah buku yang wajib dipunyai oleh ibu hamil karena di sini banyak sekali ilmu-ilmu atau informasi yang bisa ibu hamil baca untuk ilmu dalam menghadapi kehamilannya agar dia hamil dalam kondisi sehat, ibunya sehat, dan bayi yang akan dilahirkannya pun juga sehat dan normal. Nah, dicatat lagi ya, ini tadi halaman 31. Nah, itu mungkin Sobat Kasmaran yang saat ini baru hamil, langsung ayo cari buku warna pinknya tadi, dibuka halaman 31. Nah, itu adalah makanan yang harus ibu hamil konsumsi agar terhindar dari anemia. Itu ya Bu ya? Oke. Nah Bu, tapi kalau ibu hamil di trimester pertama seringnya itu kan sudah mengalami mual muntah. Nah itu gimana untuk konsumsi zat besinya khususnya untuk tablet tambah darah agar meskipun dia kondisi istilahnya kayak morning sick ya Bu ya. Nah itu tapi tetap asupan zat besinya itu tetap terpenuhi. Iya. Dari pengalaman saya sendiri dan juga ternyata ya benar. Jadi tablet tambah darah itu memang tidak bisa dikonsumsi pada saat perut terlalu kosong juga Bu. Jadi paling tidak misalnya kita habis makan malam jam berapa sekitar jam 6 atau jam 7 monggo selangnya paling tidak 1 jam atau bagaimana itu atau paling tidak maksimal 2 jam sebelum perut terasa kosong itu sudah harus segera minum. Karena nanti kalau perut kita terlalu kosong juga terasa tambah mual lagi. Juga tidak bisa dikonsumsi pada saat perut pas kenyang-kenyangnya juga. Jadi ya sebaiknya tadi jedanya itu 1 jam sampai 2 jaman.
Terus setelah dari pengalaman saya sendiri nggih, dari ibu hamil juga banyak sekali yang menderita anemi karena dia memang pada awal-awal kehamilan merasa mual muntah. Mm. Nah, biasanya ibu hamil wis pun istilahin delah ya wis aku kok mesti Lemes. maem, lemes. Terus apa ya? Aku kok mesti maem ini terus muntah. Nah, maem ini muntah. Nah, itu sebenarnya sugesti seperti itu harus dihilangkan. Iya, oke. Karena itu akan ya terjadi tenan, terjadi benar-benar terjadi. Jadi kita wis santai saja. Misalkan maem, enak-enak wis muntah ya kita makan lagi. Muntah lagi kita makan lagi. Pasti ada sebagian nutrisi atau makanan yang masih terserap. tertinggal di dalam. Ya. Dan terserap Jadi ya, jadi jangan kita wah aku nek wis mual muntah aku nggak mau makan sampai diopnam, diinfus beberapa hari ya seperti itu. Seperti ibu saya dulu juga pas waktu hamil saya juga seperti itu. Jadi dia tidak mau makan sama sekali. Akhirnya juga sering diinfus. Nah, itu kan sebenarnya membahayakan juga. Ya. Ya. Ya, itu tadi Sobat Kasmaran terkait dengan pembahasan kita terkait dengan anemia pada ibu hamil. Ya. Jadi harus kita kontrol asupan zat besi selama kehamilan. Ya. Jadi istilahnya entah bagaimana caranya asupan zat besi harus kita penuhi selama kehamilan. Gitu ya, Bu. Ya. Dengan tadi tipsnya dengan minumnya bersamaan dengan buah, ya, untuk buah menghilangkan atau mual. jus boleh. Itu tadi terkait dengan anemia pada ibu hamil. Terima kasih kepada Ibu Yuhana atas waktu dan ilmunya pada pagi hari ini kita membahas tentang anemia pada ibu hamil. Ya, sama-sama Sobat Kasmaran. Ya. Sobat Kasmaran, itu tadi episode Jenang Ketan Kasmaran pada pagi hari ini membahas anemia pada ibu hamil. Semoga Sobat Kasmaran yang saat ini lagi hamil dan untuk ibu-ibu hamil yang lainnya bisa memahami atau paham bahaya anemia pada ibu hamil, kemudian bisa mencegah agar selama kehamilan tidak mengalami anemia sehingga ibunya menjadi sehat, bayinya nanti yang dilahirkan sehat dan normal. Itu ya. Nah, jangan lupa Sobat Kasmaran untuk subscribe dan follow, kemudian like dan komen pada sosial media UPTD Puskesmas Manyaran. Gitu ya. Nah, selamat menjalankan ibadah puasa, tetap sehat, bahagia dan sehat selalu. Sampai jumpa podcast Jenang Ketan Kasmaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.